Iya. Mungkin buat dia lebih asik tuh. Iya. Sampai katanya Pak. Misalnya begini nih. Bisa lihat begini. Pak Hendra manggil kan, Aska dia begini. Katanya kayak Ariel gitu. Misalnya kalau begini, kalau begini Pak Hendra gitu. Makanya dia lihatnya begini. Gitu. Kita nggak ngerti juga. Makanya pernah dengar nggak pelukis namanya Vincent van Gogh? Pernah? Dia pelukis apa? Aliran apa? Yang Bukan. Ya, yang awal itu. Iya, itu aliran apa namanya? Impresionis. Ya. Impresionis itu mengedepankan pencahayaan. Ya, mengedepankan pencahayaan. Kenapa lukisan-lukisan dia itu warnanya tuh menjreng-njreng? Kenapa? Ada yang bilang Vincent van Gogh itu seorang yang pengidap epilepsi. Orang yang pengidap epilepsi katanya itu dia bisa melihat dunia itu berbeda dengan mata orang normal. Makanya kalau orang normal warnanya begini nih, cukup buat dia itu lebih terang lagi warnanya, kayak gitu. Dan juga gerak ya. Kenapa? Itu lukisannya juga gerak kalau dilihat sama orang ini. Kan bukan orang yang bisa. Kalau lu gerak-gerak gini ya gerak. Kan ada yang lukisan dia tuh yang awal tuh. Itu kalau diburungin atau gimana itu dia gerak. Ngaco aja. Bener. Agak Gerakannya itu bagus. Ini ilusi. Iya, itu ilusi optik. Atau mungkin bukan figur kali yang dia. Lu kali juga pernah tidur. Enggak. Ya. Ini 1 detik. Setelah 1 detik berhasil, Ataya lihat, teng. Udah tuh 1 detik kan berhasil, bagus. Jangan diterusin. Jeleknya kita, kalau kita udah melihat anak-anak jago atau bisa, itu diterusin. Padahal targetnya cuma 1 detik. Itu jeleknya kita. Ataya lihat, harusnya bagus, cukup kan? Nanti baru ditaikin lagi. Ke berapa detik? Ke 5 detik. Nih. Gitu. Nah, bagaimana caranya? Ada yang kalau si Riza kan matanya suka gini gitu. Nah, itu mau bagaimana? Tadi Bu Merti bilang, mau diginiin kayak mau diapain terserah. Yang penting tercapai. Tercapai. Kamera. Kayak mau parah banget dah. Ya, mantap ini. Biar melek. Tumben yang nganterin bapak-bapak. Iya, segini dong gantian. Tumben yang pasti ibu-ibu. Gantian. Gini dong. Gue curiga itu tukangnya. Apa? Tukangnya jangan tukang rujak. Siapa sih Boeing? Tukang Boeing. Karo aja Pak. Boeing. Ada pangeran. Enggak, Lama. taruhnya di sini, Pak. Nah, udah. Dah, aman. Ada background makanan. Aduh, kesandung. Nah ya, 5 detik saat dipanggil namanya ketika bermain. Ya, udah, kita mulai lagi. Nah, settingannya Bu, untuk poin yang ketiga, membuat kontak mata saat dipanggil namanya ketika sedang bermain. Anaknya suruh main aja dulu. Main apaan kek? Suruh main, dia lagi main, kita panggil. Misalnya siapa? Bizar mulu dari tadi contohnya udah kata yang lain. Naila lihat. Lagi main. Iya, lagi hilang. Sebaiknya dia lagi hilang, mainnya tuh lagi asik. Naila lihat. Gitu. Kadang kan dia lagi main tapi dia bisa aware juga, kadang begitu. Kalau misalnya kita manggil Alisa jawab apa tadi kecil? Apa? Dibantu aja. Elisa. Misalnya kita lagi dipikirin, terus kita pengen
pengen instruksi Alisa buat ke kita gitu kan. Panggilan Alisa gitu. Dia jawab, dia ngejawab tapi kecil, jadi kan pikiran kita dia nggak kemari-mari gitu, padahal dia udah jawab di situ kecil apa gitu. Apa? Bu Mutia manggil itu dalam rangka apa? Tujuannya? Kayak mau instruksi. Nyamperin. Iya, nyamperin. Alisa gitu. Ya. Instruksi itu dalam rangka. Elisa sini. Nah, Elisa kesini. Elisa kesini. Boim kesini. Iya Pak, saya di sini Pak. Dia yang kamu panggil Elisa, dia bilang boing boing boing. Ya udah itu udah kejawab. Jawab. Jadi dia nggak salah. Tapi Bu. terkadang juga Iya. Dia nggak salah. Karena dia nggak tahu kayak Bu Mutia misalnya. Mutia, Bu Mutia. Padahal tuh orang manggil Bu Mutia, maunya Bu Mutia datang kan. Tapi Bu Mutia persepsi Bu Mutia apa? Kan cuma apa? Kan cukup. Enggak instruksinya kurang jelas. Ya gitu Bu. Ya. Satu-satu ini. Dua hati. saya makan apa sih? Dari jauh makan dari jauh juga bisa. Wah, sama ya ini ya. Sama ini. Nah, merespon ini kan contoh aja. Terus yang berikutnya merespon instruksi lipat tangan. Ini udah disebutnya apa disebutnya? Perintah satu tahap. Perintah sederhana satu tahap. Ada PSST, ada perintah 2 tahap, ada perintah beberapa tahap kemudian. Perintah satu tahap ya itu doang, lipat tangan, duduk, berdiri, itu perintah satu tahap. Oke, ada pertanyaan? Yang di atas ini? Ada ya? Oke, kita ke berikutnya. Kategori B, kemampuan menirukan imitasi atau imitasi. Itu tadi yang saya bilang. Ada imitasi gerak atau motorik kasar. Tepuk tangan, tepuk meja. Lambaikan tangan, angkat tangan. Coba kalau Bu Mutia coba diperagakan kalau jadi Bu Mutia jadi seorang guru atau praktis bagaimana? Memberikan instruksi ini bagaimana? Contohnya muridnya si siapa lah muridnya Bu Mutia? Pak Boing. Raisa coba. Raisa aja. Kita satu tahap. Raisa tirukan. Itu imitasi. Perintah. Jadi dia benar sih. Kenapa nggak ngomong? Kenapa nggak ngomong? Raisa tirukan tepuk tangan. Elisa tepuk tangan atau duduk? Oh. Apaan gini apaan kita kesini. Karena konsepnya gitu. Jadi nggak perlu bilang tepuk tangan. Konsepnya tirukan. Raisa tirukan. Tidak memerintah Raisa untuk tangan. Kan gitu. Ngomongnya tirukan doang kok. Tirukan doang. Ya ini ininya, instruksinya. Cuma tirukan aja. Banyak. Tapi nanti ada pengenalan ini gerakan apa? Pasti. Itu kapan? Misalkan dia udah ngerti tirukan gitu. Tirukan. Itu maksudnya ke basic, ke intermediate kurikulum. Oh. Berarti Raisa tepuk tangan. Jadi tirukan ganti tepuk tangan. Iya. Bisa bahasa gitu ya. Bisa di intermediate, bisa di yang berikutnya. Ketika masuk ke kan ada yang saya pernah bilang tuh ada basic kurikulum, basic compliance, imitation skill, receptive language skill, expressive language skill, expressive skill sama reseptif. Nah reseptif ini kan yang menerima.
menerima perintah. Ya. Setelah Reza tirukan. Bagus. Reza tepuk tangan. Gitu. Bagaimana caranya? Tetap dibantu. Ada yang belakang orang bantuin. Reza berdiri, diriin. Reza matikan lampu. Itu Bu. Ya, itu bisa. Nah, sama juga Pak Jo, tadi pertanyaannya Pak Jo. Itu yang tadi yang konsep reseptifnya Pak. Maksudnya di situ. Nah, nanti ada konsep ekspresif. Apa ini? Dia ngomong kebangan. Paham? Gampang. Berarti kalau Raisa apa ini? Berarti itu udah masuk ke tahap Ekspresif. advance. Ekspresif. Respon. Apa ya? Pengungkapannya. Iya, ekspresif itu pengungkapan, mengungkapkan. Kalau reseptif kan menerima. Reseptif, menerima. Imitasi semuanya imitasi nih. Ini segera di nanti, segera difotokopi. Baik. Nanti. Jadi kan enak. Jadi kalau udah punya, artinya kalau udah punya ini tuh apa ya? Ini tuh kerangka kerja gitu. Jadi kalau teman-teman punya ini di rumah sambil baca-baca, oh ini apaan nih? Besok tanya deh, gitu kan enak. Iya. Nah ini kan yang kategori C, kemampuan bahasa reseptif atau pemahaman menerima perintah, mengikuti perintah satu tahap sederhana ya, duduk diri Nah, udah banyak ini, ya kan? Ya Allah. Ini satu piring bawain apa? bawain. Bawain. Satu-satu. Oh ini Bu, maaf. Ya. Enggak, salahnya enak. Emang ada salah? Ada. Salehah. Ya, ini paham ya. Mengikuti perintah satu tahap sederhana paham ya. Gimana? Ya, Pak Jun nyala, udah jalan. Identifikasi. Aku masih ya. Awas ya. Nah ini ternyata di sini ada program identifikasi bagian-bagian program identifikasi. Contohnya bagian tubuh misalnya. Ini ada pusat ya Bu, yang bikin pusatnya. 1 pegang kepala, 2 pegang kaki, 3 pegang hidung, perut, 4 pegang hidung, 5 pegang mulut, 6 pegang paha. Ada yang mencermati nggak posisi perintahnya? Pegang hidung. Ada yang mencermati nggak posisi perintahnya? Posisi urutan-urutannya ada mencermati nggak? Dari kepala dulu diacak. Maksudnya diacak Dari kepala ke kaki. terus diacak. Kenapa begini? Kenapa posisi kepala? Kenapa setelah pegang kepala terus pegang kaki? Karena jauh posisinya. Dan anak akan lebih cepat tangkap ketimbang pegang kepala, pegang apa? Pegang hidung. Makanya kasih posisi begini. Jadi begitu juga teman-teman kalau identifikasi benda apapun, kayak misalnya mengenalkan burung misalnya. Mengenalkan burung itu identifikasi binatang burung misalnya. Itu sebaiknya dengan apa? Apa miniatur? Bukan, maksudnya bukan ini ya, bukan dimensinya bukan. Jadi apa ya? Sebaiknya objek burung itu dengan apa kita bisa memperkenalkan ke anak-anak?
Gambar. Bukan. Bukan medianya. Bukan medianya. Oh, misalnya dengan Bisa dengan semut. ayam. Maksudnya dengan Jangan dengan ayam. dagang laut. Kalau- Maksudnya yang di Macan. Kayak bisa dengan harimau. Burung dengan harimau. Buset, Burung Jawa, penerbangan ya? burung Batik. Iya. Kalau burung sama ayam itu sama-sama bentuknya sama. Iya. Sama-sama bentuknya begitu gitu. Dan itu kan jauh lebih susah buat anak-anak. Paham ya? Yang lebih jauh berarti. Iya yang jauh. Tapi juga jangan kejauhan. Tanya susah. Di situ. Ya. Paham, Bu Saskia? Bikin apa sih, Bu? Kasih gambar. Ini udah paham belum nih? Cocokkan, samakan ya. Kalau saya pakai program ini, program menyamakan atau matching. Kalau ini sebutnya cocokkan di sini. Ya, Pak, ada yang mau nanya, Pak? tahu. Apa? Iya, Apa Bu Mutia? Raisa, tepuk tangan. Terus Raisa merespon itu ekspresif atau reseptif? Kreatif lah. Bu Mutia perintahnya apa? Raisa tepuk tangan. Ya kan? Terus yang dia respon dia apa? Tepuk tangan. Artinya dia ngomong nggak? Enggak. Kalau nggak ngomong berarti ekspresif atau reseptif? Apa? Paham? Berarti apa? Berarti ekspresif atau reseptif? Kecuali Raisa, Bu Mutia gini nih. Raisa, apa ini? Tepuk tangan. Ekspresif. Jelas kan? Oke ya. Ini kelar nih sejam ini dibahas. Oke, nah ini menulis, identifikasi objek menurut fungsinya. Ini buat saya terlalu tinggi. Buatan sendiri ya. Ini terlalu tinggi buat saya. Dengan langsung nulis seperti ini. Kalau saya, ini programnya apa? Iya. Saya kasih dulu tuh formatnya. Ini spidol. Ada? Ada spidol? Nggak ada. Enggak ada ya, Pak. Punya gua. Sebelah kok. Punya ya. Lagi ini Ker. Kita jajan ini yuk. Makan. Spidol hilang, remote Udah cicing wae. remote AC hilang, bener emang nih. Cicing wae. Saskia di sini kalau kagak makan habis lu. Iya. Ada hadis. Ada hadisnya. Al awalu minal iman. Al awalu minal iman. Malu-malu nggak beriman. Iya. Nih. Kalau di sini versinya, kalau saya selalu menggunakan format. Saya akan tulis begini dulu. Format 1. Format 1 adalah saya akan berikan tulisan. Pensil. Saya akan tanya dulu. Ini apa? Anak langsung jawab, pensil. Pensil. Format 2. Pensil untuk
Ya. Saya akan buat kata-kata dulu ya. Ini untuk mempermudah murid-murid. Pensil untuk menulis. Oke? Dia akan hafal ini nih, dia harus hafalin dulu. Masuk format 3. Pensil untuk, nanti dia akan otomatis ikutin ini. Menulis. Oke. 4. Pensil untuk apa? Kasih kata-kata apa? Itu untuk apa sih? Menjembatani dia mengerti. 5W 1H. Oh, 5W 1H. Tahu kan? Pensil untuk apa? Dia kan otomatis kan, dia kan jawabannya selalu gitu doang nih. Menulis, ya kan? Nah, baru dibalik. Dia harus apa juga tuh? Menulis dengan pensil. Ya kan, menulis dengan pensil. Baru menulis dengan titik-titik. Setelah dia bisa menulis dengan apa? Menulis dengan apa? Dia akan tulis, baru di sini. Pensil untuk apa? Baru bisa masuk situ. Ya. Tapi kalau begini, ini akan kesulitan. Di modul itu ada, jadi tahapan pertama itu mengikuti instruksi kata dulu. Kalau sudah lolos masuk ke identifikasi objek, karena itu biasa dengan apa. Nah, kalau yang memiliki itu setelah sudah jawab. Oh iya. Iya. Lewat. Hah? Ada di atas ya. Iya. Kalau saya selalu begini Bu, saya selalu menjadikan satu rangkaian. Jadi kalau di sini dia Iya. mereka bikinnya Mereka bikinnya bisa-bisa. Kan dia ngapalin bendanya dulu nih apa nih? Betul. Iya. lanjut step lanjut. Saya lihat anaknya. Anaknya kalau kayak kasusnya kayak si A, kayak si Antar, mereka paham, mereka menulis anggap aja langsung. Kecuali, hah? Afik lagi. Afik bisa, cuman belum masuk mari. Afik belum masuk mari. Nih, yo, ini nggak ada yang bunyi ya. Hah? Wah, udah bener kebunnya. Distrap lagi. Nggak ada yang bunyi lagi. Ini juga identifikasi ke pemilihan. Bawa yuk, Udah Pak. orang-orang punya. Lah kan nggak ada ini suaranya. Kenapa nggak bawa ini? Biar gak ngantuk.